surga dan neraka tak pernah ada. Terus apa tadi terusannya biar dinyanyikan oleh Bu Devi? Tepuk tangan. Ya. Biar menginspirasi kan. Menginspirasi yang lain biar. Selamat siang para rekan guru SMA Negeri 1 Bukit Raya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita bisa berkumpul hari ini untuk kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang dilakukan oleh Pak Puji Suswanto, rekan kerja kita. Sebelum kita memasuki paparan, ada baiknya kita memanjatkan doa dulu untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi untuk seluruh rekan-rekan yang ada di sini, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mendengarkan paparan, kita akan dengarkan juga dulu sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bukit Raya yang kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Ibu Rika Warsmeda Bekar Butara PDK. Dipersilakan. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk membawa acara. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur untuk kegiatan pada pagi hari ini di mana salah satu guru kita mengikuti guru penggerak, dan pada saat hari ini juga pada saat ini juga akan menyampaikan presentasinya. Kami sebagai mewakili kepala sekolah sangat kami sebagai kepala sekolah menyambut untuk acara kegiatan hari ini, dan kami berharap juga untuk kedepannya Bapak Ibu guru yang mungkin akan bisa terlibat langsung dalam kegiatan guru penggerak, kiranya melalui kegiatan hari ini, kesempatan saat ini juga bisa membantu kita untuk memahami apa itu guru penggerak, dan mungkin Bapak Ibu guru yang belum mengikuti bisa nanti bisa bersama-sama melalui kesempatan hari ini, bisa bersama-sama kita mengikuti langkah yang dilakukan oleh salah satu guru kita, yaitu Pak Puji Suswanto. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kegiatan kita pada siang hari ini dapat terlaksana, dan harapan besar bagi sekolah dengan adanya guru penggerak sekolah kita makin berkembang, baik dalam pembelajaran kita maupun juga dalam hal yang lainnya terkait dengan kemajuan-kemajuan yang ada pada saat ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Ibu Rika. Jadi seperti yang disampaikan Bu Rika tadi, semoga kegiatan ini bisa memberikan kita gambaran untuk kita ke depan, karena tidak menutup kemungkinan kita semua akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Langsung saja kita masuk ke kegiatan pemaparan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 1 Bukit Raya oleh Bapak Puji Suswanto SPDI. Ada beliau, dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin saya berdiri itu ya, biar lebih. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi selamat lingunalate karende Malembang. Biar guru bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Guru agama Hindunya mohon koreksi kalau saya salah. Intinya saya pertama mengucapkan terima kasih sekali pada kepala sekolah, dalam ini diwakili oleh wakil kurikulum, atas supportnya, atas dukungannya, sehingga saya bisa mengadakan kegiatan diseminasi tentang materi yang ada dalam calon guru penggerak angkatan 7.
7. Pertama itu, yang kedua saya coba ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu di tengah kesibukannya tapi masih sempat hadir di sini. Ini sebuah kehormatan, penghargaan bagi saya. Jadi saya hanya bisa ucapkan terima kasih, mungkin tidak bisa ngasih apa-apa, tapi percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan untuk hari ini insya Allah ada balasan dari Sang Maha Pencipta. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada kegiatan hari ini saya akan mencoba untuk berbagi. Namanya tadi adalah kegiatan diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebaran ide atau gagasan pengetahuan kepada yang lain. Apa itu? Ini mohon maaf, slide kedua ini slide. Jadi kalau yang tidak tahan boleh tutup mata karena ada penampakan di situ. Jadi mohon maaf, ini saya narsis sekali memang dalam hal ini. Jadi diseminasi tentang apa? Tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Nah itu nanti akan kurang lebih 1 jam ke depan saya akan coba memaparkan apa sih budaya positif di sekolah itu dan pentingnya seperti apa, mengapa harus diterapkan. Nanti sama-sama kita pahami, sama-sama kita nanti dielaborasi sehingga nanti acara pada kesempatan hari ini tidak semata-mata dari saya saja monolog, tapi nanti harapan saya juga ada dialog yang berlangsung cukup intens sehingga nanti menambah pemahaman kita tentang budaya positif tersebut. Harapan saya seperti itu. Lalu langsung saja sebagai pendahuluan tentang budaya positif itu. Pertama, budaya itu apa sih? Budaya itu kan secara sederhana bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang ada di sekolah kita. Itu namanya budaya. Meliputi misalnya bagaimana interaksi antara guru dengan muridnya seperti apa, interaksi antara murid dengan muridnya seperti apa, antara guru dengan guru relasinya seperti apa, itu adalah budaya. Nah diharapkan budaya yang terjadi sehari-hari adalah budaya yang tentu saja yang positif. Mengapa seperti itu? Mengapa harus positif? Begini Bapak Ibu, di situ sudah ada gambar tokoh pahlawan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan tokoh itu. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Bu Werli pasti paham karena baru saja PPG, saya kan masih hangat. Jadi memang perlu saya sampaikan juga bahwa kebijakan nasional pendidikan kita saat ini di bawah pimpinan Menteri, Mas Menteri itu kebijakannya adalah tentang semangat merdeka belajar. Ternyata setelah saya pelajari dan pahami, akarnya adalah diambil dari pemikiran ini Bapak Ibu. Pemikiran siapa? Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mendasari tentang nanti ke depan kita akan melakukan proses pembelajaran itu seperti apa. Filosofinya adalah dari beliau. Yang pertama, nah ini yang bisa nanti kita pahami bersama, bahwa menurut beliau pendidikan itu adalah proses menuntun. Menuntun apa? Menuntun kodrat yang ada dalam diri anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Saya beri warna merah itu menuntun. Jadi inti dari pendidikan adalah sebenarnya adalah menuntun segala kodrat atau potensi yang ada dalam diri anak. Sehingga kalau menuntun berarti peran pendidik sebagai apa? Tentu sebagai penuntun. Nah, Ki Hajar ini sangat bijak, sangat sangat karena beliau kan pakar pendidikan, tokoh pendidikan nasional kita. Beliau itu menteri pertama pendidikan nasional kita. Beliau mengibaratkan pendidik atau guru itu seperti petani, di mana petani itu tugasnya itu hanyalah sebatas menyiapkan, mengolah lahan, kemudian menanaminya, merawat dan memeliharanya sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah ini Bapak Ibu, saya percaya kalau masalah tanam menanam itu sudah paham betul ya. Pertanyaan saya mungkin nanti bisa saya lihat Bu Rifka juga hobi sekali menanam
memelihara tanaman. Nah, pertanyaan saya, kalau menanam tugas kita kan hanya itu tadi kan, supaya tanaman tumbuh dengan baik, satu-satunya yang bisa kita lakukan apa? Itu tadi, mengusahakan supaya lingkungannya baik, rumputnya bersih, kemudian hama dan sebagainya juga aman. Jadi sebatas itu Pak Ibu. Maka di sini sebagai penuntun, kita tidak bisa masuk lebih dalam bahwa kita bisa dengan apa istilahnya, arogansi kita mengatakan saya bisa membentuk kamu jadi A, B, D dan seterusnya, jika memang dari kodrat anak itu tidak ada. Jadi sekali lagi, tugas pendidik itu diberatkan seperti ini, hanya menuntun saja, jadi hanya mengarahkan. Kemudian sehingga otomatis segala proses yang terjadi di sekolah, proses pembelajaran itu muaranya hanya satu, itu Bapak Ibu, yaitu harus berpihak pada murid, tidak ada lain. Jadi semua yang kita lakukan sebagai guru, sebagai pendidik, kita istilahnya menyiapkan, kemudian mengajar, tujuannya hanya satu, untuk keberpihakan kita kepada murid kita, supaya ibarat tanaman dia dapat tumbuh kembang menjadi anak-anak yang sesuai dengan yang kita harapkan, yang punya tujuan mulia. Itulah Bapak Ibu pentingnya mengapa, jadi jelas sekali hubungannya mengapa budaya positif itu harus ada di sebuah sekolah. Bisa dibayangkan sebuah sekolah yang budaya sehari-harinya negatif, nggak mungkin akan memunculkan karakter-karakter anak yang positif. Itu yang mendasari mengapa perlu adanya budaya positif di sekolah. Lanjut. Dan yang kedua, nah budaya positif itu bagaimana bisa dilaksanakan? Itu dengan penerapan kedisiplinan tentu saja Bapak Ibu. Cuma kedisiplinan di sini ada kata-kata tambahan disiplin yang positif. Berarti ada disiplin yang negatif. Apa seperti itu? Ya kurang lebih seperti itu, tapi nanti bisa dilihat bahwa ternyata pendidikan kebijakan nasional kita di bidang pendidikan itu mencoba mengubah paradigma selama ini yang terlanjur sudah tertanam di benak kita masing-masing tentang makna disiplin. Disiplin selama ini itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu namanya disiplin selama ini seperti itu. Patuh, tunduk, nurut, itulah disiplin. Sehingga kalau mendengar kata disiplin, yang identik muncul adalah satu kata patuh, kemudian kata tunduk, ada terpaksanya, ada hukuman, pasti itu kaitannya dengan disiplin, dan ada tentang ketidaknyamanan. Saya yakin Bapak Ibu bisa mencerna ini benar, bahwa namanya disiplin pasti misalnya berangkat harus pagi, nyaman tidak, saya yakin secara jujur ya kurang nyaman, pasti kan gitu kan. Terus harus piket, harus ini, pasti ada ketidaknyamannya. Kemudian kalau telat diberi hukuman, pasti ada unsur tidak nyaman. Ini selama ini memang seperti itu, ya kita tidak bisa menyalahkan. Nah kemudian kita coba bahwa sekarang ada upaya untuk merubah pandangan tentang disiplin itu. Apa sih disiplin itu yang sebenarnya? Disiplin itu Bapak Ibu, kalau sekarang yang coba sedang dibangun, kita memaknai disiplin itu sebagai kemampuan kita untuk mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Itu namanya disiplin. Sehingga diharapkan muncul dari sini adalah adanya tujuan satu, kemudian adanya kesadaran untuk melakukan itu sehingga mencapai tujuan itu, dan adanya kerelaan dalam melaksanakannya sehingga motivasi internal itu yang terbangun. Disiplin yang diharapkan muncul sekarang ini ya disiplin yang seperti itu, bahwa melakukan sesuatu itu bukan semata-mata karena takut hukuman, terus takut dimarah, takut kena sanksi, tapi kita coba membangun ke anak-anak nanti bahwa disiplin itu punya tujuan loh. Tujuannya apa? Ada suatu nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka sadar bahwa mereka harus
melaksanakan itu. Nah ini berangkat dari dua teori besar. Ini saya masih ingat sekali ini. Ketika saya kuliah dulu, tahun mungkin Bu Nisa yang paling junior ini belum lahir mungkin lah, tahun 2004. Saya yakin Bapak Ibu juga semua mata kuliahnya yang jurusan pendidikan ada pendidikan psikologi perkembangan kalau nggak salah. Ada ya Bu Den? Intinya tentang perkembangan peserta didik pasti ada. Nah dulu saya diajarkan, ingat ini, yaitu bahwa upaya pendidikan itu terkait dengan teori ini, stimulus dan respon. Bahwa untuk membuat anak itu bertindak, kita harus memberi stimulus biar mereka meresponnya. Nah stimulus itu bisa berupa hukuman kalau dia bersalah, bisa berupa hadiah kalau kemudian dia berprestasi. Itu namanya stimulus. Anak akan merespon. Jadi dulu paradigma seperti itu. Namun perkembangan terbaru ada namanya teori kontrol diri. Ini yang mendasari penerapan disiplin positif seperti ini. Bedanya apa Bapak Ibu antara teori stimulus dan respon dan kontrol diri ini? Dua-duanya adalah tentang kontrol sebenarnya. Bedanya adalah bisa diibaratkan gini Bapak Ibu. Saya punya remote control namanya. Jadi bisa diibaratkan kita manusia itu sebenarnya punya remote control. Untuk mengontrol apa? Di remote ini ada kontrol emosi kita. Kita bisa sedih, kita ada tombol sedihnya, ada tombol bahagianya, ada tombol marahnya, ada tombol galaunya dan sebagainya. Itu sebenarnya ada tombolnya. Kita ibaratkan seperti itu. Nah bedanya stimulus dengan respon apa? Kalau teori stimulus itu yang pegang remote itu orang lain. Itu teori stimulus itu. Sehingga reaksi kita itu tergantung orang lain yang memberikan stimulus dengan remote-nya. Misalnya kita di remote marah, kita langsung marah. Berarti kita marah karena ada stimulus. Yang kedua kita dipencet tombol apanya, sedihnya, langsung sedih. Itulah stimulus itu. Tapi dalam teori kontrol diri itu yang pegang remote diri kita semua Bapak Ibu. Jadi mau kita sedih, mau kita bahagia, ya kita sebenarnya yang pegang kendali dong. Perkara orang lain menyebabkan, misalnya ada orang lain di luar kita berbuat terus, ya tergantung kita mau meresponnya apa. Kan tidak harus selalu direspon dengan negatif. Berarti sekali lagi kalau kontrol diri berarti kita dituntut punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita supaya tidak emosi kita, tingkah laku kita tidak ditentukan oleh orang lain. Begitu. Nah ini yang kemudian akan nanti pelan-pelan bersama kita coba untuk tanamkan ke dalam keseharian anak-anak kita. Lanjut. Kemudian selain disiplin positif, tadi saya bilang ada nilai-nilai. Nilai-nilai di sini namanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai? Nilai itu adalah suatu keyakinan, berarti abstrak ya, ada dalam pikiran kita, yang dimiliki oleh seorang sebagai pedoman dalam bertindak dan perilaku. Itu nilai. Mengapa kita mau menolong orang, mengapa kita mau baik ke orang, pasti kita punya nilai-nilai yang kayak gini. Secara umum ya nilainya misalnya nilai agama, nilai kebaikan. Kemudian ada kata-kata universal, tapi nilai yang kita harapkan di sini adalah yang universal. Universal itu artinya umum, ya. Umum di sini artinya tidak terikat pada latar belakang, suku, bangsa, bahasa maupun agama. Itu berarti kebaikan yang universal. Jadi bukan kebaikan yang hanya dimonopoli oleh salah satu agama, suku dan sebagainya. Kita pakai nilai kebaikan yang umum. Maka namanya istilahnya kebajikan atau kebajikan yang sama. Kebaikan apa saja itu banyak sekali. Mandiri, kreatif, santun, menghormati, toleransi dan sebagainya, suka menolong. Misal suka menolong nih,
Suka menolong, pertanyaan saya Pak Ibu. Kalau suka menolong itu universal kan? Saya yakin agama apapun pasti mengajarkan suka menolong. Menghormati semua agama, semua suku, semua bangsa pasti setuju kalau menghormati adalah nilai-nilai kebajikan. Itu terlepas dari dia suku apa, bangsa apa. Contoh misalnya Bu Nurli selaku guru agama Hindu, Ibu, misal ada orang jatuh di jalan, Bu Nurli lewat, ketika mau menolong, Ibu tanya enggak agamanya apa? Pasti enggak. Kalau nanya repot kan, maaf agamanya apa? Saya Kristen. Waduh, nggak jadi karena saya agama Hindu. Nah itu berarti kan kalau yang seperti itu berarti masih sempit, hanya sebatas agama. Tapi kalau menolong pasti itu universal. Itu yang maksud universal tadi. Amanah, gotong royong, dapat dipercaya, jujur, bersahaja, inovatif. Itu adalah nilai-nilai yang nanti Bapak Ibu ini kita harapkan ada dalam diri anak-anak kita sebagai karakter yang tentunya diawali dari penanaman ke dalam diri kita sendiri. Itu nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa disiplin yang positif itu mencoba mengubah paradigma bahwa anak berbuat sesuatu itu tidak semata-mata tujuan yang praktis, misalnya karena takut dihukum atau ingin diberi pujian, ingin diberi imbalan. Ini kan berarti terkait dengan motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi itu adalah suatu hal yang mendasar kita bertindak, itu namanya motivasi. Nah biar nggak monoton, saya paham lah di sini guru-guruan semuanya kalau berangkat rajin semua, pagi semua, kecuali saya. Maafin Ibu. Ayo, pertanyaan saya misalnya yang Bu Erli sama Bu Nisa kan sering kali berboncengan berdua, jam 6:30 kami yang di sini masih pakai handuk, sudah siap, wah luar biasa. Sebab saya tanya, berbagilah motivasinya apa sih Bu Erli, Bu Nisa berangkat sebagai itu, bisa? Motivasinya apa? Biar teman-teman yang lainnya bisa melihat. Wih, tepuk tangan. Ya, biar menginspirasi kan, menginspirasi yang lain biar lebih semangat, kan motivasi. Kalau Bu Nisa sama juga. Terus ini Bu Meta juga, saya lihat sosok yang sangat peduli dengan anak-anak kita. Ya, bisa dibilang hampir tiap hari tidak ada Bu Meta itu istilahnya berinteraksi dengan anak, ngomongin anak supaya benar, supaya baik. Pertanyaan saya, kira-kira motivasinya apa Bu Meta? Bisa sepeduli itu dengan anak-anak. Tujuannya kira-kira apa nih? Tujuannya karena kebanyakan anak-anak yang di sini yang pertama tidak ikut orang tua, mengingat saya dulu juga tinggalnya ikut orang, terus kita di sini juga jauh dari keluarga. Setidaknya anak-anak itu kalaupun jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, pengetahuan orang tua, setidaknya lulus SMA lah dia sampai selesai. Masalah dia melanjutkan itu nanti, itu urusan nanti. Setidaknya tanggung jawab kita sebagai seorang guru tidak cuma mendidik dia di kelas, tapi dia di lingkungan masyarakat pun seperti apa. Harusnya sejadi anak yang terdidik, setidaknya baik itu perilaku, itu katanya, baik itu segala kesehatan dan lain sebagainya. Setidaknya kalaupun kita jauh dari orang tua, yang namanya jauh dari orang tua, setidaknya kita tidak bikin khawatir orang tua dengan kita yang sakit atau apa sebagainya. Terima kasih. Wis, tepuk tangan loh, bantuan. Terima kasih Bu Meta. Berarti dalam sekali nih motivasi Bu Meta peduli terhadap anak.
Seperti yang tadi filosofi pendidikan Ki Hajar, bahwa segala sesuatu yang dilakukan berpihak pada murid. Tadi juga saya yakin Bu Erli, biar dilihat teman-teman menginspirasi, supaya apa? Supaya yang lain juga semangat. Kalau semangat apa? Efeknya kemana? Jatuhnya ke siswa juga. Jadi semuanya memang bermuara pada murid dan murid. Terima kasih Bu Meta. Oke, baik. Nah, tentang teori motivasi ini Bapak Ibu, ini menarik ini. Ini ada cara bacanya apa Bu Ren, yang pinter bahasa Inggris ini, Dianik Gosen kalau saya baca. Nama dia itu seorang pendidik dan psikolog juga itu. Apa? Restructuring school discipline. Yang keras dong. Restructuring school discipline. Artinya apa kira-kira Bu? Nggak tahu. Enggak. Yang guru bahasa Inggris. Oh iya lah, maaf Werli. Cara ngejanya yang atas namanya itu apa? Dayan Gosen gitu ya. Restructuring school discipline. Jadi itu tadi menstruktur kembali, restruktur. Jadi menyusun kembali tentang disiplinan di sekolah. Itu tadi yang mengubah paradigma tadi. Jadi si Gosen ini dia menulis buku, melakukan penelitian. Ternyata setelah diteliti manusia, guru, anak semua, ternyata mengapa manusia atau orang-orang itu berbuat, itu ada 3 Bapak Ibu alasannya. Apa saja itu? Pertama, ternyata untuk menghindari hukuman satu atau ketidaknyamanan. Misalnya anak berangkat pagi, kenapa kamu berangkat pagi? Rata-rata jawabannya kalau terlambat apa? Dihukum kan? Itu tujuan motivasi satu itu. Biasanya kayak gitu. Nah, sehingga dia akan bertanya, kalau motivasi seperti ini pasti dia akan bertanya, kalau saya nggak melakukan apa ya? Dihukum apa ya? Pasti seperti itu. Itu berarti tujuannya hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Tidak enak. Misalnya saya menghadiri suatu undangan, motivasi bisa karena dia teman, nggak enak kalau nggak datang, berarti ini masih masuk motivasi yang seperti ini. Motivasi seperti ini sifatnya masih eksternal atau dari luar. Yang kedua Bapak Ibu, tujuan orang berbuat sesuatu ternyata ya nggak salah, untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Misalnya saya jadi guru, kalau ada kepala sekolah berangkat pagi sekali, terus ngajar langsung bel, langsung masuk. Nah, motivasi saya supaya ada kepala sekolah dong, biar nanti saya wah Pak puji rajin. Itu berarti motivasi saya sebesar itu. Nah, sehingga apa sih yang saya dapatkan kalau saya berbuat itu tadi? Berarti mengharap imbalan atau pujian. Ini masih bersifat eksternal juga. Terus yang ketiga, ini motivasi yang ketiga, ternyata Bapak Ibu, tujuan orang melakukan tindakan itu adalah ingin menjadi sosok pribadi yang diinginkan. Ya. Contoh gini, yang di sini kan yang kebetulan kan bapak-bapaknya kecuali Pak Hadi itu semua kan LDRan, long distance relationship. Makasih Pak Yu. Nah, kita bisa melihat salah satu teman kita Pak Andi, kan salut kita karena keterbatasan akses telekomunikasi di sini, maka untuk bisa berhubungan dengan istri, berhubungan maksudnya komunikasi, harus ke camp kan Bapak Ibu. Nah, sampai dengan saat ini yang saya belum bisa itu seperti Pak Andi Bapak Ibu. Ibaratnya hujan badai tetap ke camp, padahal jalannya luar biasa. Nah, kira-kira motivasinya apa? Kalau boleh tahu Pak Andi, apakah takut diomelin istrinya? Berarti kalau kayak gitu motivasinya yang pertama, ya kan? Takut kalau saya nggak telepon nanti istri saya marah-marah. Berarti motivasinya masih yang pertama. Atau yang kedua, biar istri saya memuja saya sebagai suami yang
idaman. Berarti kalau seperti itu motivasi yang kedua. Tapi kalau seandainya motivasinya Pandi nggak ada urusan, istri saya marah kayak semakin cinta kayak, saya telepon ini karena saya adalah sosok suami yang bertanggung jawab. Nggak peduli, karena memang tugas saya sebagai suami adalah selalu menjalin komunikasi yang efektif dengan istri saya. Oleh karena itu, biar kata hujan, biar kata jalan ini, tidak masalah. Berarti kalau seperti itu, ini dia motivasi yang ketiga. Dan saya yakin sebenarnya Pandi sudah mengarah yang ketiga ini. Kalau bapak-bapak yang lain, enggak yang lain Pak Hadi ya sama lah. Kalau saya biasanya ya, kenapa saya langsung telepon biasanya karena satu loh itu. Kalau nggak ditelepon istri saya marah-marah ya gimana? Berarti kan saya masih levelnya masih eksternal, tapi ya pelan-pelan lah belajar dari Pak Andi, kita akan menjadi sosok yang seperti ini. Sama dengan di sekolah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu motivasinya oke lah, 1, 2 wajar, tapi nanti lama-lama pasti akan kesini sebagai guru. Mengapa rajin berangkat pagi? Saya yakin tidak semata-mata ingin dipuji oleh Bu Kepala Sekolah Bu Erli, saya yakin seperti itu. Tidak semata-mata karena telat itu dihukumkan, enggak. Tapi memang karena sadar bahwa saya guru di sini, saya punya anak didik yang akan saya bangun karakternya, maka saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya. Berarti kalau seperti itu, nomor 3 kita sudah melangkah di posisi itu, kan hebat sekali. Ya, tapi perlu proses sebenarnya. Itu Bapak Ibu tentang, jadi ada 3 motivasi yang mendasari setiap orang itu untuk bertindak. Selanjutnya, nah untuk yang ketiga ini Bapak Ibu, dia sudah motivasinya sudah intrinsik, itu sudah dari dalam, sehingga nanti begini muncul pertanyaan gini, seandainya di sekolah ini itu tidak ada hukuman, tidak ada teguran dari kepala sekolah, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, kira-kira Bapak Ibu masih mau nggak berangkat pagi? Kalau nggak ada pujian, nggak ada teguran sama sekali, kira-kira kita masih mau nggak ya untuk berangkat pagi untuk rajin? Kalau jawabannya masih, berarti kita sudah mampu memunculkan motivasi internal. Tapi kalau jawabannya masih, waduh, nggak ada kepala sekolah, nah berarti mungkin kita masih di antara posisi 1 dan 2. Nah ada yang menarik, dulu zaman saya sekali lagi yang terpaut sangat jauh dari sisi usia kan saya dengan Bu Nisa. Bu Nisa kenal Dewa 19, kenal Ahmad Dhani enggak kira-kira? Kalau saya pasti, umuran saya pasti paham. Pak Hadi kenal ya? Tahu ya? Pak Andi pasti Ahmad Dhani. Kalau Bu Devi kenal. Bu Ayu ini kan hobi nyanyi, tahu lagunya Ahmad Dhani kan ya? Bu Rifka pasti tahu juga. Nah, Bu Meta, Bu Iren, pernah nggak Bapak Ibu dengar lagu ini? Yang saya lupa judulnya, tapi ini luar biasa kalau kita pahami liriknya. Apa itu? Yang andai surga dan neraka nggak pernah ada. Pernah dengar? Andai surga dan siap. Contoh satu lirik Bu. Andai surga dan neraka tak pernah ada. Terus apa ya? Lupa lihat selanjutnya. Pak Hadi itu apa tadi terusannya biar dinyanyikan oleh Bu Devi? Andai Masihkah kau bersujud padanya? tepuk tangan luar biasa. Terima kasih. Itu persis ini. Sekarang coba kita tanya lagi, yang guru agama tentunya, seandainya surga dan neraka nggak ada, maukah kita masih berbuat baik? Kira-kira kan Bu Rifka ini yang guru agama itu kan, kalau masih, itu berarti kita sudah punya motivasi yang ketiga itu tadi, yang internal. Tidak peduli surga, tidak peduli neraka, saya berbuat karena saya memang ingin berbuat baik. Tapi itu levelnya kalau dalam Islam itu sudah tataran sufi namanya itu. Ahmad Dhani kan dulu memang setahu saya agak ke situ dia larinya, ke
spiritual gitu. Jadi tinggi sekali maknanya. Kalau secara umum ya, kalau saya ditanya kenapa saya melakukan kebaikan, ya rata-rata apa jawabannya? Supaya dapat pahala. Dapat pahala apa? Masuk surga. Supaya tidak dosa. Kalau dosa masuk, kan masih dua itu motivasinya, 1 dan 2, belum sampai pada 3, tapi pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, itu tentang teori motivasi. Jadi ada 3 motivasi orang berbuat itu. 1 karena ingin menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua karena ingin mendapat penghargaan, ini loh saya, maka saya berbuat. Berarti masih ingin dipuja dan puji, ya saya puji juga oleh orang lain. Nah 2 ini masih eksternal, tapi ada 1 motivasi yang luar biasa, motivasi intrinsik itu tadi, dimana kita melakukan sesuatu karena memang kita sadar betul bahwa itu sesuatu yang baik dan memang kita harus melakukan itu. Nah itu harapannya nanti kita tanamkan kepada anak-anak didik kita ke arah situ. Oke, dari tadi saya singgung masalah hukuman hadiah, kalau dalam bahasa Inggris. Nah ini Berli, dibaca boleh, artinya apa kira itu? Ya, punish and rewards ya. Jadi punishment itu hukuman, rewards itu hadiah. Ya, kita selama ini kita di sekolah kan menerapkan itu. Kalau anak baik kita kasih reward, ya bisa dengan kata-kata, sanjungan. Kalau bersalah kita kasih punishment, hukuman. Itu tadi. Kita yang selama ini terjadi seperti itu, Bapak. Ya nggak salah, karena memang teori kita dulu seperti itu, stimulus respon tadi. Saya pun diajari ketika kuliah ya seperti itu, bagaimana untuk menggali potensi anak ya harus ada punishment and reward. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dengan kebijakan pendidikan nasional yang baru dicoba merubah paradigma itu. Ternyata Bapak Ibu, kalau dipahami kalimat itu punish by rewards, itu apa artinya? Dihukum dengan hadiah. Ini menarik kalimatnya. Dihukum oleh apa? Kalau dihukum misalnya lari sih pasti hukuman, tapi kok dihukum oleh hadiah? Jadi ternyata hadiah itu menurut si tadi itu justru bisa menghukum. Maksudnya apa? Nah ini ada seorang peneliti lagi nih, Alfie Kohn namanya. Dia mengumumkan ternyata baik hukuman maupun penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang justru bisa menghancurkan potensi untuk belajar. Nah ini mungkin masih janggal di kita. Kenapa seperti itu? Karena ternyata sistem reward dan punish tadi punya kelemahan Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata bisa dikatakan penghargaan itu tidak efektif, tidak ampuh gitu. Maksudnya apa? Nah ini, jika kita memberikan seorang itu penghargaan, akibatnya apa? Pasti akan terus menerus kita akan memberikan hadiah kepada anak kita supaya meneruskan perilaku yang diinginkan. Contoh saya lihat yang punya anak kecil lah, ibu-ibu di sini kan seringkali mengasih hadiah ke anak-anaknya kalau mereka berprestasi. Nah kalau nggak dikasih hadiah akibatnya apa begitu? Pasti biasanya anaknya kan nggak akan mau kan, karena sudah terpola dengan saya melakukan karena saya ingin hadiah. Jadi bukan sadar yang melakukan itu, tapi ingin semata-mata tujuannya adalah hadiah. Itu yang dimaksud tidak efektif itu di situ. Tentu saja dia akan menghilangkan motivasi intrinsiknya, internalnya nggak hilang. Yang ada adalah itu dari luar. Kemudian penghargaan itu ini bahasanya agak ini bisa merusak hubungan. Ngeri. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, akibatnya apa? Yang lain pasti akan merasa, contoh di kita saja lah, kalau suatu saat, suatu kesempatan ada rapat dan kepala sekolahnya Bu Ina misalnya ke saya memuji saya, ini loh contoh Pak Puji, guru yang hebat ya,
rajin berangkat pagi dengan anak-anak bagus, jadilah guru seperti Pak Puji. Pertanyaan saya pribadi pasti senang, jujur nih, dalam hati kecil Bapak Ibu gimana? Kira-kira termotivasi apa justru kalau bahasanya itu heleh gitu ya. Saya paham, pasti seperti itu. Ini udah jujur saja, pasti seperti itu. Kalau ada salah satu teman kita yang terlalu ditinggi-tinggikan, pasti di hati kecil yang lain, saya juga bisa sebenarnya kayak gitu. Bukan malah, oh iya, hebat dia, saya harus seperti itu. Pasti enggak. Itu oleh si Alvin Kohn diteliti benar, ternyata seperti itu, bahwa ternyata penghargaan itu bisa berdampak seperti itu, bisa mengakibatkan perpecahan di sebuah komunitas. Kalau apa namanya, silakan Pak, kalau memujinya terlalu berlebihan, yang mana memuji itu ada kesan merendahkan yang lain, maka kalau memuji ya pasti secukupnya saja. Kemudian penghargaan ternyata menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu ternyata hanya menimbulkan kecemasan. Bapak Ibu sadar nggak sekarang yang wali kelas, Bu siapa wali kelas? Bu Iren wali kelas. Bu Ayu, di rapot ke-13 ada rankingnya nggak? Nggak ada. Iya kan? Sadar nggak Bapak Ibu? Bahwa ternyata rapot yang baru itu nggak ada ranking Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Pernah bertanya nggak? Kok nggak ada rankingnya? Kayaknya rapotnya error deh ini. Tapi setelah saya tanya yang lain juga sama Bapak Ibu, ternyata memang nggak ada ranking sekarang di rapot anak-anak kita. Saya juga bingung awalnya, sehingga ketika saya jadi wali kelas pun saya bela-belain ngeprint sendiri saya nilainya, saya ranking sendiri, saya tempel. Karena anak-anak selalu tanya, Pak saya ranking berapa? Saya ranking berapa? Saya ranking berapa? Sehingga saya tes. Padahal sebenarnya di K13 itu nggak ada ranking. Kenapa? Ternyata setelah saya pahami ini, jadi kebijakan pendidikan yang baru itu mencoba untuk mengurangi potensi kecemasan yang ada pada diri anak-anak sehingga tidak perlu ada ranking. Ranking itu kan pembanding. Jadi kalau ranking secara tidak langsung membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Ranking 1 berarti pintar, ranking 30 berarti apa? Pasti anak akan merasa saya paling bodoh di kelas. Yang ranking 1 saya paling pintar di kelas. Semakin terjadi gap yang sangat besar. Yang disebut dengan menghukum itu gimana? Siapa anak yang paling terhukum dengan adanya ranking? Ternyata Bapak Ibu, yang paling merasa terpukul siapa? Ranking 2. Itu yang secara psikologis bebannya luar biasa. Anak yang dapat ranking 2. Karena ranking 2 adalah, kalau bahasa kasarnya, pecundang nomor 1. Berarti kan gitu kan? Iya kan? Loh, ini kejelekan dari sistem ranking seperti itu ternyata, bahwa anak yang ranking 2 itu akan merasa paling menderita. Aduh, padahal kemarin saya ranking 1, sekarang ranking 2. Tentu ya tidak semuanya negatif, bahwa sistem ranking pun, oh ya silakan Bapak Bu sambil kita santai saja, bisa dinikmati yang ada hidangannya yang sudah disiapkan oleh tim tadi. Terima kasih. Ranking perlu ya, untuk seleksi itu perlu. Misalnya kita ingin mengirimkan perwakilan anak kita ke tingkat kabupaten atau provinsi, kita milihnya ya pasti dengan ranking. Kita tes dulu, yang paling bagus kita kirim. Tapi dalam keseharian itu sepertinya ranking sudah tidak relevan lagi, sehingga sekarang tidak ada. Walaupun sisi negatifnya mungkin Bapak Ibu ya pasti adalah kekurangannya. Jadi anak tidak ada motivasi, mungkin seperti itu. Kemudian penghargaan itu memang menghukum seperti tadi. Menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan itu. Nah, jadi penghargaan dan hukuman intinya adalah sama saja, keduanya tujuannya adalah untuk mencoba mengendalikan perilaku seseorang.
Karena apa? Karena orang itu tidak ada satu orang pun, saya yakin tidak ada yang suka dikendalikan, itu pasti tidak ada. Maka dalam jangka waktu lama itu penghargaan ya sama saja itu menghukum. Efektif dalam waktu dekat, ya dikasih hadiah, dia mau belajar, tapi jangka panjangnya ternyata kurang efektif. Dan Bapak Ibu, nah kalau hukuman dan rewards itu tidak relevan lagi, maka selanjutnya apa yang ditawarkan oleh teori kontrol untuk bisa menimbulkan disiplin yang positif, Bapak Ibu? Ya silakan Bu Nurli untuk bisa dibagikan saja biar Bapak Ibu ini maaf Bu moderator, saya udah berapa menit ini? 30 menit lebih kah? Lebih, oh ya berarti tercapai. Baik Bapak Ibu, ya saya percepat saja karena udah siang. Oke, untuk restitusi itu apa? Restitusi adalah itu tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali ke karakter yang lebih kuat. Apa bedanya dengan hukuman dan konsekuensi? Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bedanya adalah kalau hukuman itu tiba-tiba spontan, kalau konsekuensi sudah terencana, kalau restitusi lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi kalau konsekuensi ya yang selama ini kita lakukan rata-rata konsekuensi. Misalnya kita bikin peraturan, anak terlambat dihukum membersihkan WC misalnya, itu kan berarti konsekuensi, itu sudah diatur. Kalau hukuman itu yang spontan. Nah ada cara baru untuk menanamkan kedisiplinan secara positif yang disebut dengan restitusi, sehingga itu bisa diterapkan dalam pembentukan atau penerapan disiplin di sekolah. Strateginya itu langkah realnya Bapak Ibu supaya kita bisa menimbulkan budaya positif, kita bisa membuat namanya keyakinan kelas. Yang kedua ada segitiga restitusi. Nah untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru atau murid. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa untuk bisa membentuk keyakinan kelas nanti, untuk bisa menerapkan disiplin positif, kita harus tahu dulu ternyata ada 5 dasar kebutuhan manusia, sehingga kita tahu anak berbuat ini pasti punya motivasi, tujuannya apa harus kita pahami. Kemudian posisi kita sebagai guru itu di mana, seperti apa, itu juga harus kita pahami untuk bisa menumbuhkan ini. Pertama, kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham, ada 5 dasar. Satu, bahwa seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan, pasti itu, pasti, nggak ada yang berbuat kok nggak ada tujuannya, walaupun sadar atau tidak sadar. Nah ternyata tujuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang akan coba dipenuhinya. Apa saja itu? Ada 5 Bapak Ibu. Satu, orang berbuat karena ingin mempertahankan hidupnya, misalnya makan, ya makan, minum, itu kan kebutuhan untuk eksis, untuk bisa hidup. Satu, itu kebutuhan dasar, itu sifatnya fisik, tapi ada kebutuhan yang sifatnya psikis. Yang kedua adalah butuh pengakuan atau kekuasaan. Kemudian yang ketiga, butuh kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Pasti saya pun Bapak Ibu di sini yang saya cari ya bisa diterima di sini, pasti. Maka saya mungkin ke teman ya saya baik, harapannya karena biar saya bisa diterima, bisa disayangi, kan seperti itu. Yang keempat, setiap orang pasti ingin bebas sebebas-bebasnya, tidak ada orang yang mau dikendalikan, maka berarti orang tersebut memang kebutuhan dasarnya kebebasan. Dan terakhir, fun, kesenangan. Sekarang bisa Bapak Ibu pikirkan tindakan-tindakan selama ini memenuhi yang mana kira-kira. Kalau misalnya Bu Nisa yang masih muda hobinya karaoke, kira-kira tujuan mana yang ingin dipenuhi? Ya, untuk senang-senang kan, iya kan, karaoke pasti itu.
Kemudian apalagi itu tadi apa namanya, misalnya kebutuhan yang kebebasan apa misalnya, ya tadi mungkin karaoke juga salah satu bentuk supaya kita tidak bosan monoton. Jadi intinya Bapak Ibu, semua tindakan kita pasti didasari oleh diantara 5 itu, nggak lepas dari itu. Sehingga nanti dengan anak pun kita akan coba gali kalau ada masalah, apa sih sebenarnya tujuan anak-anak itu, sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Gini, kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu pelanggaran, boleh dibilang gitu, itu sebenarnya mereka itu gagal dalam memenuhi tujuan dasarnya itu. Misalnya anak main bola di kelas, tendang dia, bolanya lepas, kena kaca pecah, berarti kan pelanggaran. Kenapa anak berbuat seperti itu? Pasti diantara ini, dia apa tujuannya? Ingin bersenang-senang, pasti ingin bebas, atau bisa saja ingin dapat perhatian, kasih sayang. Maka kita coba gali sehingga kita nanti punya solusi yang tepat. Beri pengertian ke anak bagaimana sih cara memenuhi kesenangan tanpa harus melanggar aturan. Itu maksudnya seperti itu. Terus selanjutnya Pak Ibu, nah ini penting, 5 posisi kontrol. Ini kaitannya dengan diri kita sebagai pendidik. Jadi dalam menyikapi anak itu menurut si ini tadi, Gosen tadi, setelah diteliti itu ada 5 kategori tipe orang dalam, atau guru atau orang tua dalam menangani anak-anak atau murid-muridnya. 1, ada yang tipe penghukum. 2, tipe pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah tipe teman, karakternya seperti teman. Yang 4, tipe pemantau atau pengawas. Dan terakhir adalah tipe manajer. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Untuk lebih jelasnya saya punya tayangannya yang saya ambil dari Kemendikbud. Seperti ini Bapak. Coba kita sambil break bisa dinikmati tayangan ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adegan saja Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Ini tipe 1. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? jadi anak sekarang ini ibu harus tulis dibuat apa yang di buku absen? salah sesalah-salahnya, maksudnya Ini gitu. kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada lagi posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Nah, ada-ada ini saja. karena teman kan enak sekali, bagus sih. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Cuma ramah, ada kelemahannya. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Ini kelemahannya. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Ini nak? posisi pemantau.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian Bapak Ibu, selingan sambil
istirahat sejenak. Jadi seperti itu, ada 5 posisi. Nah, silakan kita masing-masing refleksikan ke diri kita. Kira-kira kita sudah sampai posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ternyata manajer di sini tidak hanya kepala sekolah, Bapak Ibu. Sebenarnya setiap guru itu adalah manajer yang diharapkan bisa seperti itu tadi. Ya ini berarti perlu proses, karena saya pribadi jujur saja dalam menerapkan ke anak, ya semuanya, enggak semuanya, 1, 2 itu seringkali saya berada posisi itu, menghukum, kemudian membuat anak jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah ini dari sini nantinya kita pasti akan timbul kesadaran sehingga berusaha untuk bisa sampai ke posisi manajer sehingga mampu membangkitkan motivasi internal anak. Masuk. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Dalam rangka supaya tadi kita bisa menerapkan disiplin positif, langkah yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa membuat keyakinan kelas, yaitu sebuah nilai-nilai yang diyakini berlaku untuk semua kelas itu. Kemarin saya sudah mencoba untuk, ini ada bentuknya seperti ini Bapak Ibu, dan prosedurnya, cara membentuk keyakinan kelas seperti apa. Nanti pelan-pelan kita usahakan supaya kelas-kelas kita punya keyakinan, dan dari keyakinan kelas kita rangkum lagi menjadi keyakinan sekolah. Harapannya seperti itu. Ini kemarin saya sudah seizin waka kurikulum dan siswaan, saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang saya dokumenkan seperti ini prosesnya. Ya ini kelas 12. Yang pertama kita mengusahakan ada diskusi curah pendapat di antara anak sendiri. Kita buat kelompok, terus minta mereka mencurahkan ide-ide tentang aturan-aturan apa yang menurut mereka itu perlu dilakukan di kelas itu. Langkah pertama itu Bapak. Biarkan mereka berdiskusi, bercurah pendapat, hingga semuanya keluar dari anak. Kita hanya memfasilitasi saja. Ya itu terlibat diskusi aktif, semuanya bertukar ide. Apa sih yang harus dilakukan di kelas kita supaya kelas kita aman, tertib, nyaman? Mereka lah yang kita dukung, kita dorong untuk menghasilkan ide-ide itu. Kemudian dari hasil diskusi itu kita minta anak untuk menuliskan di papan tulis. Biar apa? Biar semuanya bisa melihat apa saja sih aturan-aturan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan selaku siswa di kelas tersebut. Dicatat satu-satu. Itu dilihat Bapak Ibu, tidak boleh ribut misalnya. Kemudian sebagai guru kita coba dari aturan-aturan itu kita rangkum, kita cari nilai kebaikan apa sih sebenarnya yang ingin mereka tuju. Nah kita berperan di sini Bapak Ibu. Misalnya tadi kebersihan, nilai apa? Berarti nilai keindahan yang dituju. Jangan ribut, berarti nilai menghormati orang lain, menghormati guru. Dari nilai-nilai itu kita buat pernyataannya dalam keyakinan kelas tadi. Dimana setelah itu masing-masing anggota kelas kita minta untuk menegaskan komitmennya dengan membubuhkan tanda tangan ke semuanya ikut. Kemudian dideklarkan supaya tertanam apa saja keyakinan kelas. Di sini ada 4 di situ Bapak Ibu. Saling menghargai, menjaga kebersihan, menjunjung kesopanan, menjaga keamanan bersama. Itu dari mereka Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan. Tapi biarkan mereka yang menemukan ide sendiri.
Kita mencoba membuat mereka merdeka, mandiri. Kami perwakilan dari kelas 12, saya Sofia, saya Bunga, saya Nurhari. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami berharap dapat menunjukkan yang sudah kami buat. Terima kasih. Ya, itu testimoni dari anak. Kemudian kita pajang di dinding kelas supaya jadi pengingat bagi mereka bahwa mereka punya keyakinan-keyakinan yang harus mereka pegang teguh sehingga mereka tertib dan disiplin secara positif. Nah, ini kemarin terima kasih Bu Wakasiswaan atas testimoninya. Ini syutingnya berapa kali ini, take-nya. Jadi saya sangat mendukung program tersebut juga sukses dan terima kasih ya. Sama-sama. Ya, nah ini terakhir itu hanya pemanis saja. Terima kasih. Itu proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini baru di kelas 12, nanti kelas 11 sudah kemarin, yang belum itu 10. Kita coba besok seperti itu. Tuh, jadi kalau sudah ada keyakinan kelas nanti kita enak Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita tinggal secara persuasif mengembalikan lagi ke nilai-nilai yang mereka sepakati tadi, sehingga harapannya mereka sadar, oh iya berarti saya memang melanggar, saya melanggar nilai, bukan semata-mata karena takut dimarahi, takut dihukum. Nah, posisinya seperti apa? Tentu posisi guru adalah sebagai manajer tadi, idealnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada anak yang bermasalah? Nah, ini pendekatan disiplin positif menyarankan sebuah metode yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap yang bisa dilakukan jika ada anak yang bersalah. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Caranya adalah 1, kita harus menstabilkan identitas anak itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak yang bersalah itu pasti kondisinya sedang labil. Jadi jangan justru malah dibuat semakin bersalah seperti tadi itu. Tapi kita stabilkan dulu emosinya supaya nanti gampang menerima nilai-nilai yang akan kita tanamkan. Kemudian setelah itu kita, nah ini agak mungkin aneh tuh, kesalahan mereka justru kita validasi seolah-olah kita mendukung, tapi bukan itu maksudnya Pak Ibu. Kalau ada kesalahan ya kita arahkan, tapi paling enggak kita coba pahami dulu mengapa mereka melakukan itu. Alasannya ya 5 dasar kebutuhan itu tadi. Dan yang ketiga, kita benturkan dengan keyakinan yang dibuat di kelas tadi. Apakah sudah sesuai atau belum? Harapannya kalau dengan metode ini maka anak dapat terbangun motivasi internalnya. Ini saya contoh saja, ini Bapak Ibu saya juga sudah buat bagaimana saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Tolong pahami, maklumi, karena bukan aktor jadi aktingnya mungkin ala kadarnya. Ini saya minta bantuan kelas 12. Jadi Milda ceritanya dia itu kedapatan rahasia membawa alat make up dan suka dandan, maka dipanggil oleh guru. Lucu ya? Ngobrol aja. Gini ya, Mida kemarin aku dapat kabar katanya Mida kena rahasia lagi bahwa alat-alat make di sekolah. Ini simulasi Bapak Ibu. Ya, yang namanya salah kan. Pertama, pasti pernah berbuat salah. Dengan mengatakan, kalau boleh tahu, kenapa sih Mida senang banget? Mencoba mencari motivasi apa? Kenapa? Paham? Ya, paham. Apa perubahan kan memang gitu? Seolah-olah mendukung. Dan istri Pak Guru juga itu. Istri Pak Guru juga gitu kan, suka bermake up. Jadi juga itu merasa pasti lebih cantik kalau dandan gitu ya. Oh, ya bisa dipahami. Tapi begini kan, Nika masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang kemarin baru saja kita sepakati? Masih ingat? Coba suka oleh ingat.
2. Oke, terus hemat dan bersahaja. Yang Mida lakukan kemarin itu menurut Mida kalau berhubungan dengan keyakinan kelas tadi sudah sesuai belum? Coba pikir. Belum. Terutama nilai yang mana? Nilai yang hemat dan yang bersahaja itu. Tidak tahu arti bersahaja? Apa bersahaja? Tidak berlebihan dan seadanya, ya sewajarnya gitu lah. Itu namanya bersahaja. Nah, sekarang menurut Mida berarti kalau itu bersahaja itu baik atau tidak baik? Baik kan? Makanya kemarin jadi keyakinan kelas karena itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang kalau Mida yakin itu baik, berarti ke depannya Mida harus seperti apa terkait dengan bersahaja kita? Benar. Kenapa? Karena rahasia, karena takut diambil lagi terus dihukum gitu. Enggak. Tapi kenapa? Karena memang dan itu Mida yakin gitu kan. Kalau yakin berarti tidak akan melakukan yang bertentangan. Terus kalau itu ya paham tentang apa maksud dari keyakinan kelas itu. Oke, kalau sudah paham berarti Mida setelah ini bisa kembali ke kelas dan saya yakin dan percaya kalau Mida itu pasti mampu untuk jadi anak yang bisa memegang teguh nilai keyakinan. Oke ya, oke, silakan selamat menjadi Mida yang terima kasih. Karena dari situ saya dapat memahami tentang cara mencari solusi dari masalahnya. Terima kasih. Iya, demikian Bapak Ibu. Sepertinya sudah jam 12. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana cara kita menangani siswa supaya hujan Bapak Ibu. Silakan yang punya ya yang tidak bisa ditinggalkan jemuran. Saya paham betul itu. Iklan sambil iklan ya. Cara menerapkan segitiga restitusi. Harapannya setelah ini Bapak Ibu kalau dengan metode ini anak itu bisa tumbuh kesadarannya sehingga Bapak Ibu tidak perlu tensinya naik setiap kali menghadapi anak. Ya, tapi sekali lagi ini perlu proses sebagai manusia yang punya kelemahan, saya pun seperti itu. Memang berat untuk bisa menjadi guru yang ideal itu tidak semudah itu. Tapi saya optimis, saya yakin pasti Bapak Ibu mampu untuk mengarah ke sana. Menjadi guru yang ideal, yang memposisikan diri sebagai manajer serta mampu melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke kebudayaan yang positif itu tadi. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada waktu mungkin moderator yang mengatur sekadanya masih ada waktu untuk kita elaborasi bisa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Masih ini. Iya, begitu tadi pemaparan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah disampaikan oleh Pak Puji. Jadi masih kita punya waktu sekitar 15 menit. Silahkan untuk Bapak Ibu guru yang ada pertanyaan atau ada rasa yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Puji Suwarto. Atau hanya berkomentar juga tidak bisa, tidak harus komentar mungkin Bu. Komentar saja mungkin. Berkomentar juga bisa. Tanggapan ya. Tanggapannya tentang apa yang sudah kita dengarkan. Bu Nurli mungkin Pak Adi semuanya mungkin. Silakan mungkin dari
Pak Hadi Bu, Ya Pak Adi. silakan komentarnya Pak Hadi. Hai. Duduk sana lah. Lihatnya dari sana. Lihatnya dari sini, bisa nih. Duduk sini ya. Sip. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Puji tadi tentang metode restitusi gitu ya. Baik, mungkin saya bertanya ya untuk penerapan dari segitiga restitusi gitu. Begini, selama ini kita di sekolah ataupun di mana saja itu selama ini kita memakai metode yang lama, ya, seperti yang disampaikan tadi, reward and punishment gitu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau kita ingin merubah ke metode menggunakan segitiga restitusi itu, bagaimana langkah-langkahnya? Padahal selama ini kita sudah nyaman gitu ya, berada di posisi nyaman dengan menggunakan metode reward and punishment. Dan apabila itu dirubah seketika, kira-kira apakah itu menjadi lebih efektif atau malah tidak efektif? Menurut dari Pak Puji. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, berarti maaf Bu Ayu, langsung saya ambil mic-nya. Iya betul Pak Hadi, saya juga menyadari itu itu mungkin pertanyaan-pertanyaan penting seperti itu. Karena sekali lagi betul Pak Hadi sampaikan, kita sudah nyaman sekali dengan metode ini, bahwa kalau ada anak yang salah ya kita hukum, kita suruh lari, kita ini. Nah, tapi ini sebuah keniscayaan, saya yakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi teori ini pun kan bukan sekedar teori yang dikemukakan atau oleh sembarang orang. Maksud saya ini adalah hasil sebuah penelitian Bapak Ibu, bahwa ternyata metode yang dulu itu yang sudah terbiasa kita lakukan itu ternyata banyak sekali sisi-sisi lemahnya. Nah ini yang coba dibangun, coba kita ubah paradigma kita mengarah ke sana. Ya saya yakin jelas tidak mudah, pasti butuh usaha yang sungguh-sungguh, karena tadi dibutuhkan tadi itu posisi seorang manajer yang mana saya yakin setiap orang untuk ke sana ya perlu perjuangan. Tapi kalau saya optimis bisa, semuanya bisa, asalkan punya semangat yang sama, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar tadi, apa sih kita mengajar itu untuk apa sih? Untuk murid dan murid. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, saya semakin kesini menyadari ternyata bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat mulia. Karena apa? Karena berhubungan dengan itu tadi, dengan manusia, dengan anak-anak didik yang merupakan nanti generasi penerus. Disitulah letak mulianya seorang guru. Sehingga kalau kita punya keyakinan itu, maka saya optimis kita bisa menerapkan itu ya pelan-pelan, ya tidak meninggalkan yang lama. Selama ini gini Bapak Ibu, yang kalau di sini saya lihat sampai taraf kedua, konsekuensi. Kita ada aturan, kita sudah tahu, artinya kita sudah melibatkan anak untuk membuat aturan itu. Nah ini perlu ditingkatkan lagi, supaya gimana caranya supaya anak itu nanti tidak semata-mata hanya untuk tadi menghindari hukuman dan dapat. Mungkin begitu Pak Hadi. Dari yang lain mungkin bisa menambahkan, karena biar lebih kaya pemahamannya. Silakan. Ya silahkan teman yang lain. Berli, Ada komentar Bu Nurli mungkin. atau Bu Lisa? Iya, Bu Nisa yang masih, Komentar dulu. ya komentar aja. Masih baru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan
Betul tadi yang dikatakan oleh Pradi ya, apakah efektif kalau misalnya kita menerapkan untuk anak-anak? Biasanya kan anak-anak biasanya mikir, oh kemarin kalau dihukum, kemarin kalau ada salah dihukum, lalu diterapkan seperti Buji lakukan, mereka berpikir kok saya enggak ya, kok kemarin mereka yang dihukum saya tidak gitu. Tapi kan mungkin menurut saya itu lebih efektif nanti dilakukan mungkin ya, tapi masih belum kita coba, atau mungkin Pak Uji pernah coba Pak? Oke. Udah coba ya Pak? Ya nak. Nanti. Ya saya itu sih komentar dari saya. Terima kasih. Langsung Pak ya. Ya terima kasih. Ya nggak apa-apa. Kita diawali dengan kepesimisan nggak apa-apa. Ini Bu Nisa, kalau ditanya sudah apa belum, mencoba. Memang belum sepenuhnya. Yang saya alami benar, saya pernah begini Bapak Ibu. Dengan Bu Devi ini selaku pembina pramuka. Pas suatu hari dulu ingat Bu Devi, kita berdiri ngumpul di depan lapangan. Saya minta anak-anak untuk duduk, ya kan? Duduk, kemudian ada satu materi yang saya sampaikan. Saya duduk dan Bu Devi juga duduk. Ternyata anak-anak itu nggak mau duduk. Maaf banyak iklannya. Ya nggak apa-apa. Nanti ini kan saya laporkan ke sana kan asik nih. Inilah suasana di sekolah kami yang harmonis sekali, yang penuh kekeluargaan. Ini nggak apa-apa. Justru makanya saya optimis bahwa itu bisa diterapkan karena sudah punya modal bahwa kita punya semangat itu dengan keadaan seperti ini. Nyaman, positif, nyatanya anak-anak senang. Itu contoh bahwa suasananya sangat kondusif. Lanjut tadi Bu Devi, saya suruh duduk nggak mau. Spontan Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Langsung saya berdiri, saya bentak mereka. Langsung suruh duduk yang laki-laki. Duduk terus baring. Saya suruh baring, merayap, guling. Saya guling semua di tanah, terus sekarang duduk. Betul, duduk mereka. Tapi kemudian setelah itu saya merenung bahwa itu benarkah saya sudah efektif itu untuk anak? Pertanyaannya, gimana perasaan mereka ketika saya suruh guling-guling di tanah itu? Saya bentak-bentak. Saya jadi tanya ke saya, yang tadi saya lakukan itu saya menerapkan disiplin atau semata-mata saya meluapkan emosi saya? Dan saya dapat kesimpulan, tadi saya nggak menerapkan disiplin kok. Tadi saya cuma menuruti emosi saya. Bahwa anak mau duduk, spontan saya. Nah itu yang disebut penghukum tadi Bang. Saya sadar itu salah. Maka selanjutnya saya coba untuk pelan-pelan, kalau seandainya ada anak yang bermasalah, saya coba dekati dengan, ya mungkin belum sepenuhnya restitusi lah ya, tapi paling enggak saya coba untuk ajak mereka ngobrol, ajak mereka diskusi sehingga mereka sadar bahwa mereka itu ada kesalahan. Mana ya tadi Bu Ayu? Oh ya, contoh lagi ini yang kemarin saya ada satu contoh lagi di pramuka juga ini Bapak. Ini saya mengumpulkan anak-anak yang sampai dengan mendekati ini belum mengerjakan tugas di pramuka loh Bapak Ibu. Padahal betul tadinya oleh saya dengan Kak Devi sudah saya tiap hari omongin. Ada 5 kalau nggak salah belum buat tugas. Saya ajak ngomong di belakang sana Bapak Ibu. Saya tanya kenapa sih nggak mau mengerjakan tugas. Saya coba untuk menahan, mengontrol diri saya untuk tidak seperti yang kesalahan saya tadi, yang menghukum, yang emosi dan sebagainya. Ini caranya seperti itu, ya, mencari tahu masalahnya apa, kemudian mencoba memberi solusinya seperti apa.
perpendikan. Susah. Ya, berarti kan iya, berarti ada masalah kan sebenarnya. Padahal kan ini masih penilaian kami masih simpel ya kayak gitu. Padahal cuma menghafal saja. Setelah itu kan kalian tahu ada proses selanjutnya yang refleksi itu. Nah, bagaimana kita mau merefleksikan, mau merenungkan kalau dasar agama ini sendiri belum kan belum. Tapi apalah, yang namanya malas itu tadi. Setelah pasti punya rasa malas. Terus sekarang bagaimana caranya supaya malas kalian itu bisa diatasi sehingga kalian bisa tuntas tugasnya. Ada nggak solusi itu supaya bisa? Kira-kira kamu akan cara menghafalnya gimana supaya lebih cepat bisa semua? Coba ya. Ada cara lain selain mencoba? Gimana? Teman bisa banyak cara. Artinya banyak jalan, cara supaya kalian dapat ide-ide yang dihati ini enggak? Apa? Putri. Saya tinggal di sini. Silakan. Terima kasih. Oke. Ya. Maaf Bu Devi. Ya. Saya Devi Setiarini SPG, saya pembina Ekskul Pramuka Putri. Bagi saya, melihat pendekatan siswa yang dilakukan oleh KPMG dengan cara pendekatan restitusi, bagi saya sudah cukup baik. Siswa sadar akan kesalahannya, mampu memperbaiki dirinya. Jadi sudah pernah saya coba Bu Nisa. Dan hasilnya dari kelima anak itu secara langsung saat itu juga itu langsung dengan saya mengerjakan tugas langsung ya mungkin itu hal kecil ya mungkin masih perlu perbaikan, tapi paling enggak kalau kita mau mencoba dan sekali lagi merefleksikan lagi ke kita bahwa yang namanya emosi Bapak itu pasti sedang tidak dalam, bukan jati diri kita, sehingga sangat-sangat tidak disarankan tadi seperti yang spontanitas yang justru berakibat negatif pada jangka panjangnya. Dan saya percaya sekali lagi dimodali dengan semangat Bapak Ibu di SMA ini, saya percaya bahwa kita bisa, saya optimis kok untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena Bapak Ibu guru adalah guru yang terpilih ya, yang PNS pasti sudah melalui serangkaian uji kompetensi yang honorable seperti itu, tidak sembarangan, sehingga metode-metode seperti ini yang tujuannya adalah untuk kebaikan siswa, kebaikan masa depan anak-anak kita pasti dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu sepertinya sudah terlalu ngelantur saya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih partisipasinya. Setelah ini ya nanti saya serahkan ke panitia yang akan mengaturnya. Sekali lagi dukungan Bapak Ibu pada siang hari ini saya akan ingat betul sebagai sebuah kehormatan bagi saya setelah didukung untuk mau duduk di sini mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.